Penyidik Polda Metro Jaya kembali mendatangi kediaman Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Ya, petugas datang untuk melayangkan surat pemanggilan kedua. Wadir Krimum Polda Metro Jaya, AKBP Jen Calvin Simanjuntak bersama penyidik kemarin menyambangi kediaman Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Saat di depan jalan Paksi, polisi sempat dihadang massa Laskar FPI. Sempat terjadi ketegangan saat polisi ingin mendekat ke rumah Rizik Syihab. Setelah bernegosiasi, hanya 2 orang yang diperkenankan masuk dan menyerahkan surat pemanggilan kedua untuk Rizik Syihab. Sekitar 10 menit, Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Jen Calvin Simanjuntak bersama seorang penyidik keluar dari Jalan Paksi. Mereka telah memberikan surat pemanggilan untuk pimpinan FPI. Rizik Syihab dijadwalkan diperiksa Senin 7 Desember mendatang. Rizik akan diperiksa terkait kerumunan massa di Petamburan, diduga ada pelanggaran protokol kesehatan. Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah saksi terkait kasus kerumunan saat penjemputan dan pernikahan anak imam besar FPI Rizik Syihab. Sedangkan Rizik Syihab akan dipanggil kembali Senin pekan depan. Polda Metro Jaya kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus kerumunan saat penjemputan Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta serta kerumunan saat pernikahan putri Rizik Syihab di Petamburan. 8 saksi hadir dalam pemeriksaan polisi, diantaranya adalah manajer keamanan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Sedangkan saat ini penyidik masih berupaya memberikan surat pemanggilan kedua Rizik Syihab. Rencananya Rizik Syihab dan menantunya dijadwalkan dipanggil Senin pekan depan. Yang akan dilakukan nanti penyidik akan merumuskan lagi ya untuk kedua ini kita masih menunggu sampai dengan sore nanti. Tetapi yang lainnya sudah dilakukan pemeriksaan sementara sedang berjalan. Yang terakhir tadi adalah PNS atau wali kota pusat yang lama. Tadi jam 13.10 dia hadir. Penyidik Polda Metro Jaya telah menyampaikan surat pemanggilan kedua dengan mendatangi kediaman Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, penyidik Reskrim Polresta Bogor telah memeriksa 17 orang kasus Rumah Sakit Umi Bogor yang diduga menghalangi tugas Satgas COVID-19 terkait Rizik Syihab. Kapolresta Bogor Kota memastikan Senin depan penyidik akan menentukan tersangka. Penyidik Reskrim Polresta Bogor akan menaikkan kasus pelaporan Rumah Sakit Umi dari penyelidikan ke penyidikan. Rumah Sakit Umi diduga sengaja menghalangi Satgas COVID-19 terkait perawatan Rizik Syihab. Penyidik telah memeriksa 17 orang yang terdiri dari pihak pelapor dan terlapor yang statusnya sebagai saksi. Polisi juga sudah memanggil pihak keluarga Rizik Syihab, namun belum direspon. Status sekarang masih penyelidikan atau? Ya, penyelidikan. Status sekarang penyelidikan. Kalau nanti sidik berarti Senin sudah bisa menentukan tersangkanya. Oh, berarti sudah ada bisa tersangka ya? Iya, sudah ada tersangkanya. Kalau sidik kan sudah ada orang yang akan kita duga sebagai tersangkanya. Sementara terkait upaya pencabutan laporan atas Rumah Sakit Umi oleh Satgas COVID-19 Kota Bogor, Kapolresta Bogor Kota menegaskan kasus pelaporannya tidak bisa dicabut karena bukan delik aduan. Siapapun bisa melaporkannya jika melanggar pidana karena melanggar pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang penanggulangan wabah penyakit menular dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Pihak rumah sakit bersama Satgas COVID-19 Kota Bogor dari awal telah sepakat untuk melakukan swab test terhadap Rizik ketika dirawat. Namun kenyataannya pihak rumah sakit mengaku kecolongan atau tidak tahu pelaksanaan swab test Rizik Syihab yang dilakukan secara diam-diam oleh tim medis eksternal. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Mercy membantah telah mengeluarkan surat hasil tes usap terhadap pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab yang hasilnya positif COVID-19. Mercy telah menyerahkan hasil swab tes kepada pihak keluarga Rizik.
Mercy telah melaksanakan swab tes terhadap pimpinan FPI Rizik Syihab saat dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Hasil tes usap sejauh ini telah diserahkan oleh Mercy langsung ke pihak keluarga Rizik Syihab. Mercy mengaku tidak pernah mengumumkan hasil swab Rizik Syihab karena itu rahasia pasien. Sementara keterangan hasil swab tes yang tertulis atas nama Rizik Syihab dengan hasil positif COVID-19 yang beredar di media sosial, Mercy membantah pihaknya yang telah mengeluarkan hasil tes usap tersebut. Itu kan dokumen hoax, Mercy nggak pernah mengeluarkan itu. Hoax, saya nggak tahu dari mana sumbernya itu ya. Tapi intinya itu apa? Intinya kalau misalnya yang memperkarakan itu keluarga yang memperkarakan. Jadi Mercy tidak pernah mengeluarkan laporan, itu laporan liar ya. Itu kan bisa merusak reputasi Mercy dan merusak reputasi pasien itu. Sebelumnya, Rizik Syihab dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor. Rizik telah menjalani swab tes tanpa sepengetahuan Satgas COVID-19 Kota Bogor. Belakangan diketahui bahwa Mercy telah melaksanakan tes usap terhadap Rizik Syihab. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, personil gabungan anggota TNI, Polri dan Banser menjaga kediaman Ibu Menko Polhukam Mahfud MD di Pamekasan, Jawa Timur. Rumah Ibunda Mahfud MD Senin kemarin didatangi massa yang membela Rizik Syihab terkait permasalahan hasil swab tes. Kediaman Ibunda Menko Polhukam Mahfud MD di Kelurahan Bugi, Pamekasan, Jawa Timur diperketat pengamanannya. Jika biasanya hanya 6 personel polisi, kali ini anggota gabungan dari TNI, Polri dan Banser berjaga di kediaman Ibunda Mahfud MD. Menurut Ketua GP Ansor Kabupaten Pamekasan, pihaknya akan menjaga kediaman Ibu Mahfud MD dan berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat. Penambahan personel Banser untuk berjaga dilakukan jika diperlukan. Sekitar 20 yang kita letakkan di sini. Kita untuk ngepam setiap hari dan tentu bekerja sama dengan pihak TNI Polri sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Kalau misalnya dibutuhkan 40 sampai 100 sekalipun kita siap datangkan. Tentu atas koordinasi dengan TNI Polri. Roman Mahfud Ekepong. Sebelumnya kediaman Ibunda Menko Polhukam Mahfud MD didatangi puluhan orang. Massa menyampaikan aspirasinya membela Rizik Syihab terkait permasalahan hasil swab tes. Menurut keterangan polisi, massa awalnya menggelar aksi di pusat kota memprotes pemanggilan Rizik Syihab oleh penyidik kepolisian. Polisi yang mendapat laporan langsung membubarkan massa. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Polresta Tangerang masih mendalami dugaan tindakan pidana pada kerumunan orang di peringatan Haul Akbar Syekh Abdul Qadir Jailani di Tangerang, Banten. Polisi juga memanggil anggota TNI dan Satpol PP yang membubarkan massa. Polisi masih menyelidiki dugaan tindak pidana karantina kesehatan pada kerumunan massa Haul Akbar Syekh Abdul Qadir Jailani di Tangerang, Banten pada 29 November lalu. Rabu siang, polisi juga telah memanggil sejumlah saksi, diantaranya anggota TNI dan Satpol PP yang berusaha membubarkan massa namun tidak diindahkan. Polisi juga telah memeriksa 5 penyelenggara. Kita sudah berproses terus. Kemarin Bapak Bupati selaku Kasatgas Penanggulangan COVID Kabupaten Tangerang sudah memberikan penjelasan tahapan-tahapan yang kita lakukan bersama. Ya, Satgas COVID Kabupaten Tangerang sudah hampir sebulan. Bahkan pernah juga dipimpin rapat oleh Bapak Gubernur, Bapak Kapolda kami juga hadir, Kapolda Banten. Kemudian sudah disepakati dilakukan acara secara virtual dan dihadiri oleh internal saja. Dan sudah disiapkan jarak, disemprot desinfektan. Namun pada faktanya masih terjadi kerumunan, inilah yang kita lakukan penyelidikan. Sebelumnya, Haul Akbar di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah dihadiri ribuan jamaah dari berbagai wilayah. Kerumunan dalam acara ini diduga melanggar protokol kesehatan di masa pandemi. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, reuni 212 kemarin digelar secara virtual. Ya, beberapa tokoh hadir termasuk pimpinan FPI Muhammad Rizik Syihab.
Reuni 212 digelar secara virtual setelah tidak mendapat izin dari kepolisian dan Pemprov DKI Jakarta. Sejumlah tokoh hadir dan menjadi pembicara seperti pemimpin FPI Muhammad Rizik Syihab, Amin Rais, dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Rizik Syihab pun menekankan pada revolusi akhlak kepada umatnya. Oleh karenanya, setiap muslim, setiap orang beriman wajib berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, berpegang teguh juga kepada ijma, qiyas, dan lain sebagainya yang menjadi sumber-sumber hukum muktabar terpercaya, yaitu di tengah umat Nabi Muhammad SAW. Dan haram mereka berpecah belah. Sementara mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio menyampaikan pentingnya pejabat mengingat sumpah agar tidak melakukan korupsi. Manusia Indonesia ini kalau tidak dikendalikan akhlaknya, jadi pemberani. Tuhan pun berani. Buktinya, bersumpah menjabat biar-biar karena akhlak korupsi. Nah, inilah perlunya revolusi akhlak. Reuni 212 secara virtual juga dihadiri peserta yang dibatasi jumlahnya dan mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Nikah massal di Makassar diduga abaikan protokol kesehatan. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Ayus Pagi.